Kalau farm ini selesai, aku udah bisa fokus ngalahin naga. Iya, bener. Karena selama ini di world ini fokusku adalah nge-farm gandum, wortel, kentang, dan lain-lain. Jadi, aku bakal coba buat farm-farm itu jadi full otomatis. Jadi aku bisa nge-prepare diri untuk ngelawan naga selanjutnya. Yo, jadi hari ini kita bakal bikin auto farm untuk carrot, potato, sama wheat. Juga untuk bambu, sama tebu, sama pumpkin melon. Juga yang terakhir kita buat cactus farm full otomatis. Soalnya capek juga aku ngancur-ngancurin blok, ngancur-ngancurin kaktus, ngancur-ngancurin tebu, tanam panen. Jadi kita buat full otomatis, kita tinggal ambil dari chest saja nanti. Untuk sistem yang dipakai dari tiap-tiap farmnya itu beda-beda ya. Jadi yang paling gampang itu nanti kaktus. Kita bakal pakai mekaniknya kaktus karena kaktus itu bakal hancur kalau di sekitarnya ada blok. Untuk yang pumpkin sama melon kita bakal pakai piston kayak biasa. Nah, untuk potato sama carrot kita pakai villager. Jadi villager bakal nanam dan panen sendiri, itu dia. Terus yang terakhir untuk bambu sama tebu itu nanti kita jadiin satu farm. Oh iya, sebelum itu aku mau nunjukin sesuatu. Tempat yang aku gali kemarin ambil stone udah aku ubah jadi storage room. Nggak otomatis sih, ini kita masih setting manual. Untuk barang-barangnya kita bagi berdasarkan kriteria ya. Nanti kalau item-item dari farm kita udah banyak, baru kita buat storage room otomatis pakai copper golem. Nah, pakai copper golem tuh biar enak. Kita siapin dulu barang untuk farm pertama kita. Oke, kita mulai farmnya dari sini aja, dari yang kaktus. Kita nggak bakal pindahin kemana-mana. Karena untuk farm kaktus nggak terlalu banyak mekanik ya, jadi nggak bakal bikin server yang nge-lag gitu. Kalau untuk yang lain kan nanti bakal pakai piston dan villager. Kita pasang ini dulu, kita panenin, kita panenin terus kita taruh di belakang. Oke, selepas kita panen ini kita gali bawahnya ini nih untuk aliran airnya. Oh ya, kita biarin yang di bawah sand satu ya, soalnya sand bakal jatuh karena sand itu termasuk gravity block. Jadi kalau gravity block itu misalnya di bawahnya tidak ada barang, bakal langsung jatuh ke bawah deh ya, ngikutin gravitasi. Nice, layar kedua juga udah. Terus kita kasih air di sudut-sudut untuk nengok titik tengahnya itu ada di mana. Nah, kita jumpa titik tengahnya. Jadi semuanya bakal ngarah ke sini nanti. Contohnya kayak gini nanti. Langsung hancur. Dia turun, kita bawa ke ujung sama arus. Tinggal kita kasih hopper di sini. Kita kasih chest, tarik hoppernya, kita pasang fence di antara dua kaktus. Jadi satu fence ini bisa untuk hancurin dua kaktus. Kita hemat gitu, hemat pangkal kaya ya. Nah, setelah semuanya kita tambah satu layer lagi
untuk layernya ini terserah ya sebenarnya ya. Kalau kalian mau nambah 4 layer atau 5 layer ke atas biar kaktusnya lebih banyak, boleh. Cuman kalau aku pribadi nggak tahu kaktusnya mau buat apa kalau kebanyakan, jadi aku rasa 2 cukup. Nah untuk layer 2 udah jadi, tinggal kita hiasin sedikit. Nah untuk farm kaktusnya udah selesai. Ini dia farm paling simple, tidak ada redstone, hanya menggunakan air. Oke, waktunya kita lanjut ke farm berikutnya. Tapi sebelum itu kita bakal ngumpulin banyak log untuk dijadiin chest ya, karena kita butuh banyak hopper di farm berikutnya ini. Oke, untuk barang-barangnya udah sedikit kurang kita lengkapi lah. Untuk wheat farmnya kita bakal buat di sini, di sekitar sini. Kita bakal buat lubang 9 kali 9 biasa ya. Di 9 kali 9 kali 1. Terus hopper kita pilih salah satu sudut. Aku milih sudut sini mungkin. Ya sudut sini deh. Sisain di lubang ketiganya. Oke, pastikan semua menuju ke arah satu sama lain. Kita taruh dropper 4 ya. Jadi dari sini 1 2 3 4. Terus lanjutin hoppernya, penuhin ini 9 kali 9 ini kita penuhi sama hopper. Pas tuh taruh dirt di atasnya, air, trapdoor, terus kita tinggiin satu blok, samping-sampingnya pakai building block. Sini aku pakai plank aja. Mas itu kita gali 5 kali 5 di sini, 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3. Ya kita biarin aja dulu, terus kita masukin villager ke dalam sini. Kita butuh 3 villager dengan pekerjaan farmer. Jadi kita siapin 3 komposter juga. Untuk komposternya kita taruh 1 di 3 sisi ini. Nah aku milih sisinya sini sama-sama. Kita taruh 3 masing-masing. Ini supaya nanti villagernya nggak suka-suka ngeletak wheatnya jadi kompos. Jadi kita halangin mereka nggak bisa maju nanti. Oke, kita masuk ke per redstone-nya. Nah untuk redstone-nya aku nggak ngerti, jadi kalian tonton aja, link tutorialnya ada di deskripsi. Nah looknya bakal jadi kayak gini untuk redstone system ya. Tinggal kita hias-hias saja sedikit untuk farm yang di sini. Farm wheatnya udah selesai, tinggal kita tunggu dia bekerja aja. Jadi kalau aku nggak salah, aku baca dari komentarnya di video tutorial, farm ini bakal bekerja kalau para villagernya inventornya udah penuh dengan seed. Jadi untuk wheatnya nggak dimakan sama mereka, terus untuk wheat yang nggak diambil bakal langsung masuk ke dalam hopper dan menuju chest ini. Kalau untuk seednya bakal naik langsung otomatis ke atas ini supaya mereka bisa ambil. Itu
Jadi ini kita tunggu aja, ini memang bakal lama baru bekerja. Kita ke next farm. Nah, jadi bentuk farmnya bakal kayak gini, tapi dia ada 4 peta. Nanti di sini ada potato, di sini potato, di sini carrot, di sini carrot. Terus villager, nah nanti ada satu villager di sini yang bakal mancing villager lain untuk nge-trade ke dia. Jadi ngelempar barang ke dia. Tenang, aku bersahabat kok. Nothing happen. Oke, platformnya udah jadi dah. Tinggal kita cari kayu yang banyak untuk bikin hopper. Oke, persiapan untuk storage-nya udah selesai, tinggal kita masukin villagernya ke dalam sini, masing-masing satu villager. Terus di tengah satu villager juga, berarti kita butuh 6 villager total. Terus di sini kita kasih workbench biar nggak gabut, jadi kita kasih kerjaan. Dan dalam sini sudah pasti kita butuh farmer. Jadi 6 villager, 4 farmer, 2 kerjaan random. Oke, semua villager udah masuk, tinggal kita tutup dindingnya. Sebelum itu kita hancurin dulu, kita bersihin dulu, hancurin dulu. Ya, technically dihancurin sih. Nah, untuk carrot dan potato farmnya kira-kira gini lah bentuknya. Jadi ini nanti para petani andalan kita, dia bakal nge-crop sendiri, terus ngenanam sendiri, terus dia bakal ngoper ke villager yang ke tengah itu. Nah, tadi kan kita udah pasang hopper sampai ke belakang sini, nanti masuk ke dalam sini, ke chest yang bawah sini. Ini untuk carrot, ini untuk potato. Untuk bentukannya ini belum fix sih, kayaknya kayak masih kurang puas gitu aku, tapi mungkin bakal aku rapikan di luar video ini aja. Wheat farmnya udah berjalan dengan baik. Selama kita bikin farm itu tadi dia udah ngehasilin 64, seharusnya ada seed sini. Nah, untuk farm kaktus ya, wah ini udah berjalan dengan baik sekali mungkin. Nah, udah banyak sekali. Tanpa redstone, hanya menggunakan the power of water. Untuk farm bambu, sugarcane sama kaktus melon kita lanjut di episode berikutnya aja. Kayaknya ini udah kelamaan sih. Like dan komen video ini bila kamu suka. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan video dari channel ini. See you and ciao.